Pembangunan dan investasi di Papua menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden menilai masyarakat Papua harus menjadi pelaku pembangunan dan merasakan serta menikmati langsung pembangunan di tanah mereka. Salah satu aspek kunci pengembangan ekonomi Papua yang dilakukan pemerintah adalah pelibatan investasi lokal yang memberi dampak bagi perekonomian daerah. Investasi di Papua menjadi salah satu fokus utama pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam 1 dekade terakhir. Berbagai kebijakan pro-investasi dilancarkan pemerintah pusat agar investasi berkembang dan masuk ke Papua. Investasi mendorong Papua lebih terbuka akan pembangunan di sektor industri, pertanian, dan infrastruktur. Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi Badan Koordinasi Penanaman Modal, Imam Sujudi dalam Forum Merdeka Barat 9 mengatakan pemerintah pusat dan daerah menyatukan visi misi untuk memaksimalkan potensi investasi di Papua. Menurutnya, beberapa proyek investasi besar seperti pembangunan pabrik pupuk di Pakpak, smelter tembaga dan pengembangan industri tebu di Papua yang melibatkan masyarakat lokal dalam rantai pasok dan sektor tenaga kerja sangatlah penting, sehingga mereka tidak hanya sekedar menjadi penonton dalam proses pembangunan. Pemerintah mendorong berbagai program vokasi dan pelatihan bagi masyarakat Papua untuk menjawab tantangan SDM. Pelatihan keterampilan tidak hanya bagi tenaga kerja non-terampil, namun juga diberikan bagi tenaga kerja non-keterampilan. Melalui pelatihan dan pendidikan serta sertifikasi yang tepat secara bertahap, tenaga kerja lokal dapat masuk dan bersaing di berbagai industri besar yang akan berkembang di wilayah tersebut. Kemudian, unskilled workers disiapkanlah vokasi-vokasi, pendidikan vokasi. Supaya apa? Supaya unskilled workers itu bisa mendapatkan sertifikasi. Dia certified. Dia tukang las tapi certified. Maka bukan UMR lagi. UMR plus. Gajinya plus. Jadi UMR plus karena sertifikasi maka biasanya 2 kali lipat. Imam menambahkan bahwa keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, terutama melalui transfer teknologi dan peningkatan pengetahuan. Pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah lokal juga menjadi perhatian utama. Imam menegaskan bahwa UMKM di Papua harus didorong untuk terlibat dalam rantai pasok industri besar seperti melalui penyediaan jasa catering dan logistik. Kita berikan fasilitasi terkait perizinan-perizinan yang memudahkan mereka. Jadi sekarang itu kan kalau untuk UMK itu kan sangat mudah. Perorangan pun bisa membuat NIB sendiri. Dan itu sangat mudah. Hanya 2-3 jam selesai. Dan tidak perlu ke notaris. Yang kedua, kami juga meng-link match-kan perusahaan-perusahaan lokal di daerah UMK dengan perusahaan-perusahaan PMA-PMDN. Mereka kebutuhannya apa? Kebijakan pembangunan Papua telah dirumuskan secara matang sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014 melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Dalam RPJMN tersebut, pembangunan Papua dilakukan dari hulu hingga hilir demi meminimalisir ketimpangan yang dialami oleh wilayah timur Indonesia. Pembangunan di tanah Papua tidak akan berhenti meski berganti pemimpin. RPJMN 2024 hingga 2029 telah disusun untuk memastikan program-program pembangunan Papua dan wilayah timur Indonesia lain tetap berjalan.